Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Resminawati, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa dan personal branding manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi ASN yang utama, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi kode etik. Yang pertama sebagai pedoman, pemandu birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, berperilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Organisasi dapat mengarahkan sumber daya manusianya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Sedangkan untuk ASN itu sendiri, yaitu sebagai meningkat kualitas diri. Yang selanjutnya adalah pelayanan publik, adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam membentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun pemenuhan kebutuhan negara. Unsur pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, non-diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun, meskipun berbeda, ada persamaan antar keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Praktik etika pelayanan. Yang pertama, etika dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etika bersalaman atau berjabat tangan. Yang keempat, etika bertamu dan menerima tamu. Yang ketiga, etika bertelepon. Yang keempat, etika menangani keluhan pelanggan. Whole of Government. Whole of Government atau disingkat WOG
adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang keempat, kepemimpinan. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pegawai ASN dan pelayanan publik. Yang keenam, WOG dalam pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan. Personal branding, bersikap profesional dalam bekerja. Artinya, bekerja dengan mengedepankan fungsi utama ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Kemudian melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Artinya melayani sesuai dengan unsur, prinsip, serta etika pelayanan publik. Kemudian selalu berpikir dinamis, berpikir kreatif dan inovatif dalam mencoba hal baru. Yang selanjutnya mengikuti perkembangan zaman. ASN tanggap terhadap situasi dan kondisi saat ini. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.